Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Karisma Sekarini, NIM 12040224882, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 3A dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa soal UTS dan UAS mata kuliah model-model konseling oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Ilyas MA. Soal yang pertama, jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis seperti asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis interpretasi atas transparansi. Jawabannya 1. Asosiasi bebas. Teknik ini merupakan proses pengutaraan segala sesuatu yang terlintas atau dirasakan klien secara leluasa dan sadar, tanpa perlu uraian logis dan teratur. Contohnya, permasalahan klien dengan temannya. Menurutnya, permasalahan terjadi oleh masalah yang terjadi di interpretasi. Teknik ini merupakan proses pengungkapan dari apa-apa yang terkandung atau masalah apa saja yang telah dikatakan klien. Contohnya pada proses pengungkapan masalah klien. 3. Analisis mimpi. Teknik ini merupakan penafsiran mimpi berdasarkan simbol yang keluar dari mimpi klien. Artinya, dalam teknik ini kita harus mampu masuk ke alam sadar dan menganalisis mimpinya. 4. Analisis dan interpretasi atas resistensi. Teknik ini menganalisis penolakan yang ada pada klien. Resistensi ini adalah dinamika tak sadar yang digunakan klien sebagai pertahanan. Tujuannya agar klien mengetahui atau menyadari alasan-alasan yang ada di balik resistensi. 5. Analisis dan interpretasi atas resistensi atas transparansi. Teknik ini merupakan proses pengalihan perasaan. Soal nomor 2. Jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Sigmund Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Jawabannya, neo-Freudian memisahkan diri karena tidak sependapat lagi dan adanya perbedaan pemahaman dengan teori Sigmund Freud, dan kemudian membuat teori sendiri karena menemukan kelemahan dalam teori psikoanalisis, yaitu kelemahan dalam teori secara holistik. Nomor 3, coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior therapy. Jawabannya, classical conditional adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan. Hasilnya, stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Classical conditioning ini sendiri adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaan terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Kaitannya dengan konseling behavior therapy adalah proses yang ditemukan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu pemberian penguat atau dorongan kepada objek sasarannya dan mendapatkan hasil yang terbaik jika Soal yang keempat, jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Jawabannya, pikiran, perasaan, dan tingkah laku berinteraksi secara dan berkesinambungan saling mempengaruhi satu sama lain. Gangguan emosional disebabkan oleh faktor biologi dan lingkungan. Manusia dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sekitar, dan individu juga secara mengajak mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Manusia menyakiti diri sendiri secara kognitif, emosional, dan tingkah laku.
Individu sering berpikir yang menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ketika hal yang tidak menyenangkan terjadi, individu cenderung menciptakan keyakinan yang irasional tentang kejadian tersebut. Keyakinan irasional menjadi penyebab penggangguan kepribadian individu. Sebagian besar manusia memiliki kecenderungan yang besar untuk membuat dan mempertahankan gangguan emosionalnya. Ketika individu bertingkah laku yang menyakitkan diri sendiri atau self-defeating behavior. Soal yang kelima, jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Trait and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Jawabannya, di dalam teori ini, Rogers selalu menghindari pengarahan atau direktif. Istilah klien digunakannya untuk menggantikan istilah pasien untuk menunjukkan adanya hubungan yang sejajar antara orang yang melakukan terapi dan yang diterapi, dan bahwa yang diterapi itu adalah orang sehat, orang yang punya wawasan, dan bukan orang yang sakit. Selanjutnya, klien harus diterima sebagaimana adanya, sementara ia pun harus terbuka dengan kliennya melalui hubungan yang saling menerima dan melalui upaya bersama antara klien dengan orang yang melakukan terapi. Diusahakan menggali semua pengalaman dan perasaan klien untuk tercapainya keseimbangan antara berbagai pengalaman dan perasaan yang sesungguhnya terjadi dengan konsep diri klien. Menurut Rogers, kesenjangan antara konsep diri dan realitas inilah yang menyebabkan gangguan kejiwaan dalam diri klien, sehingga untuk menyembuhkannya diperlukanlah upaya penyeimbangan. Nasihat langsung, di mana konselor secara terbuka dan jelas menyatakan pendapatnya. Pendekatan ini dapat digunakan kepada konseli yang berpegang teguh kepada pilihan atau kegiatannya, yang oleh konselor diyakini bahwa keteguhan konseli itu akan membawa kegagalan bagi dirinya. Metode persuasif dengan menunjukkan pilihan yang pasti dan secara jelas. Konselor menata evidensi secara logis dan beralasan sehingga konseli melihat alternatif tindakan yang mungkin dilakukannya. Metode penjelasan yang merupakan metode yang paling dikehendaki dan memuaskan. Konselor secara berhati-hati dan perlahan-lahan menjelaskan data diagnostik dan menunjukkan kemungkinan situasi yang menuntut penggunaan potensi konseli. Metode ini merupakan pemikiran yang hati-hati dan mendetail tentang implikasi data individu. Soal yang keenam, jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt permainan dialog. Jawabannya, teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Misalnya, A. Kecenderungan orang tua lawan kecenderungan anak. B. Kecenderungan bertanggung jawab lawan kecenderungan masa bodoh. C. Kecenderungan anak baik lawan kecenderungan anak bodoh. D. Kecenderungan otonom lawan kecenderungan tergantung. E. Kecenderungan kuat atau tegar lawan kecenderungan lemah. Melalui dialog yang kontradiktif ini, menurut pandangan Gestalt, pada akhirnya klien akan mengarahkan dirinya pada suatu posisi di mana ia berani mengambil resiko. Penerapan permainan dialog ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik kursi kosong. Yang kedua, latihan saya bertanggung jawab merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian klien menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat, "Dan saya bertanggung jawab atas hal itu." 3. Bermain proyeksi. Proyeksi artinya memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang di dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkannya kepada orang lain. Sering terjadi, perasaan-perasaan yang dipantulkan kepada orang lain merupakan atribut yang dimilikinya. Dalam teknik bermain proyeksi, konselor meminta kepada klien untuk mencoba atau melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain. 4. Teknik pembalikan. Gejala-gejala dan tingkah laku tertentu seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk memainkan peran yang
yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Misalnya, konselor memberi kesempatan kepada klien untuk memainkan peran eksibisionis bagi klien pemalu yang berlebihan. 5. Tetap dengan perasaan. Teknik dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Soal nomor 7, jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Jawabannya, 1. Nilai-nilai kreatif atau daya cipta. Nilai-nilai ini diwujudkan dalam aktivitas kreatif dan produktif. Makna dari kegiatan berkarya lebih terletak pada sikap dan cara kerja yang tercerminkan keterlibatan pribadi, cinta kerja dan kesungguhan pada pekerjaannya melalui kegiatan berkarya, bekerja dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dapat menemukan arti dan menghayati kehidupan secara bermakna. 2. Nilai penghayatan. Nilai ini dilakukan dengan mengambil sesuatu yang bermakna dari lingkungan luar dan mendalaminya. Mendalami nilai-nilai penghayatan berarti mencoba memahami, meyakini, dan menghayati berbagai nilai yang ada dalam kehidupan seperti kebenaran, keindahan, kasih sayang, kebajikan, dan keimanan dapat memberikan arti pada kehidupan seseorang. 3. Nilai bersifat. Mengambil sikap yang tepat atau sikap yang diberikan individu terhadap kondisi yang tidak dapat diubah atau peristiwa tragis yang telah terjadi dan tidak dapat dihindari lagi. Dalam hal ini, yang dapat diubah adalah sikap, bukan peristiwa tragisnya. Dengan mengambil sikap yang tepat, maka beban pengalaman tragis itu berkurang, bahkan dapat menimbulkan makna yang lebih berarti. Soal nomor 8, jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Jawabannya, pendekatan person-centered therapy merupakan pendekatan yang berasumsi bahwa setiap manusia dapat dipercaya, bahwa manusia memiliki potensi untuk memahami dirinya sendiri dan memecahkan masalah mereka sendiri tanpa adanya intervensi dan terapis, dan mereka mampu menumbuhkan pengarahan dirinya sendiri tanpa dilibatkan dalam hubungan terapeutik tertentu. Yang kedua, sejarah perkembangan person-centered therapy. Person-centered therapy dibagi dalam 4 periode, yaitu pada tahun 1940-an, Carl Rogers menamakan non-directive counseling sebagai reaksi kontra terhadap pendekatan psikoanalisis yang bersifat direktif dan tradisional, di mana non-directive counseling ini juga tidak memberikan kebebasan kepada konseli untuk mengungkapkan perasaannya. Perkembangan periode kedua yaitu pada tahun 1951, di mana Rogers mengubah nama pendekatannya menjadi client-centered therapy yang penekanannya pada fiksasi perasaan klien dan kemudian difokuskan dalam fenomenologi dunia konseli, artinya memberikan kebebasan kepada konseli untuk mengungkapkan perasaannya lebih jauh lagi. Perkembangan periode ketiga yaitu pada tahun 1957 sampai dengan 1970-an yang menekankan pada pentingnya dan cukupnya persyaratan untuk memulai suatu terapi. Perkembangan periode keempat yaitu pada tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an, perubahan nama menjadi person-centered therapy karena aplikasinya untuk semua pribadi di kalangan apapun dan didasari oleh pandangan humanistik dan eksistensialisme. Yang ketiga, hakikat manusia. Menurut George dan Christiani tahun 1981, manusia mampu mengontrol diri mereka dalam 4 area dasar. 1. Kepercayaan dalam martabat diri dan nilai yang terdapat pada setiap diri individu. 2. Pandangan tentang perilaku manusia. 3. Kecenderungan manusia ke arah aktualisasi diri. 4. Pandangan manusia pada dasarnya baik dan dapat dipercaya. Selanjutnya, hakikat konseling. Secara umum, hakikat konseling pada person-centered therapy adalah memecahkan masalah klien dengan memberikan fungsi secara penuh kepada diri klien untuk menyadari dirinya dan mengarahkan diri sendiri untuk perubahan dirinya dan tingkah laku. Karena person-centered memandang manusia secara positif dan optimis, maka klien memiliki kapasitas untuk menjauh dari kesalahan dan pengaturan diri dalam kesehatan psikologisnya.
Tujuan konseling person-centered therapy adalah mengarahkan konseli untuk eksplorasi diri dan keterbukaan, menekankan self-direction dan berorientasi realistik, mendorong penerimaan diri dan orang lain, dan memfokuskan here and now. Proses konseli diarahkan agar konseli memiliki keterbukaan terhadap pengalaman-pengalamannya, memberikan kepercayaan penuh pada konseli, melakukan evaluasi terhadap diri sendiri, dan kesediaan untuk berkembang secara terus-menerus. Kemudian hasil-hasil penelitian. 1. Menurut Natalie Rogers, menggunakan seni sebagai media untuk memfasilitasi konseli dalam mengeksplorasi pengalaman-pengalamannya. Ia berupaya mengembangkan pendekatan ini dengan menggunakan metode non-verbal karena tidak semua konseli dapat mengekspresikan pengalamannya secara verbal. Yang kedua, Ginny Watson tahun 2002. Ketika empati seorang konselor bekerja pada ranah kognitif, efektif dan interpersonal, maka hal itu menjadi alat konseli yang paling kuat pengaruhnya terhadap perubahan konseli. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan dari person-centered therapy. Yang pertama, ada beberapa kelemahan person-centered therapy, yaitu 1. Sulit bagi konselor untuk bersifat netral dalam situasi. Hubungan interpersonal. 2. Konseling menjadi tidak efektif ketika konselor terlalu non-direktif dan pasif, mendengarkan dan bercerita saja tidaklah cukup. 3. Minim teknik untuk membantu konseling memecahkan masalahnya. 4. Tidak cukup sistematik, terutama yang berkaitan dengan konseling yang kecil. Tanggung jawabnya. 5. Memungkinkan sebagian konselor menjadi terlalu berpusat pada konseling sehingga melupakan keasliannya. 6. Kesalahan sebagian konselor dalam menerjemahkan sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam hubungan konseling. Sedangkan ada beberapa kelebihannya, yaitu 1. Sifat keamanan. Individu dapat mengeksplorasi pengalaman-pengalaman psikologis yang bermakna baginya dengan perasaan aman. 2. Dapat diterapkan pada setting individual maupun kelompok. 3. Memberikan peluang yang lebih luas terhadap konseling untuk didengar. Yang keempat, konseling memiliki pengalaman positif dalam konseling ketika mereka fokus dalam menyelesaikan masalahnya. 5. Konseling merasa mereka dapat mengekspresikan dirinya secara penuh ketika mereka didengarkan dan tidak dijustifikasi. Baiklah, sekian jawaban yang dapat saya jabarkan dari mata kuliah model-model konseling ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.